Man ra'a muhibban lillah azza wa jalla, barang siapa yang melihat seseorang yang mencintai Tuhan, barang siapa ketemu dengan orang yang mencintai Tuhan, faqad ra'a man ra'a Allah, berarti sama dengan dia telah melihat orang yang telah melihat Allah. Azza wa jalla biqalbihi, dengan hatinya. Barang siapa yang melihat orang yang mencintai Allah, berarti dia melihat orang yang melihat Allah dengan hatinya. Dakhala alaihi bisirrihi, bahwa dia telah masuk dengan sirnya. Sir Rabbuna azza wa jalla syai'un mawjudun mar'iyun. Allah itu adalah sesuatu yang wujud, yang bisa dilihat. Allah itu bisa dilihat. Qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, satarawna rabbakum, kata Nabi, nanti kamu bakal melihat Tuhanmu. Nanti kamu bakal melihat Tuhanmu. Kama tarawna syamsa wal qamara, seperti kamu melihat bulan dan matahari. La tudahuna fi ru'yatihi, yang tidak terbandingi dalam ru'yahnya itu, yang tak terhingga, yang tak ternilai, yang tidak ada pepadannya. Yara al-yawma bi'ayunil qulub, hari ini di dunia maksudnya orang bisa melihat Tuhan dengan mata hati. Wa ghadan bi'ayunir ru'usi, dan besok akan bisa melihat dengan matamu. Di sini ada hal yang perlu saya jelaskan dulu. Menjadi perbedaan pendapat, tetapi tidak usah dipertengkarkan dan tidak perlu dipertengkarkan, dan tidak ada manfaatnya dipertengkarkan. Ada yang mengatakan melihat Allah di akhirat juga bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Tarallaha bibasiratika la bibasarika, engkau melihat dengan basirahmu, dengan basarmu. Basirah itu mata hati, kalau basar mata kepala. Melihat Allah itu dengan basirah. Oke. Sebagian lagi mengatakan melihat dengan mata. Yang benar mana? Enggak usah bertanya yang benar mana, nanti bertengkar lagi. Di dalam Al-Quran masing-masing punya dalil. Pertama, wujuhu yawma idzin nadhirah, ila rabbiha nadhirah.
Nadhirah dan nadhirah. Nadhirah. Nadhirah itu cemerlang. Nanti di hari kiamat wajahmu akan ada wajah-wajah yang bisa memandang Tuhan, dan wajah itu cemerlang, berseri-seri. Yang jadi masalah di sini diingatkan, walau bagaimanapun engkau melihat dengan matamu atau dengan mata hatimu, saya tidak ada urusan. Yang penting saya cek dulu. Yang mengatakan melihat dengan mata, andaikan kita berhipotesa orang sudah melihat Allah dengan matanya, ketika saya tanya seperti apa Tuhanmu, ketika jawaban dia tidak seperti apa-apa, okay? Dan yang melihat dengan mata hati, saya tanya juga seperti apa yang kau lihat, ketika dia menjawabnya sama, tidak seperti apa-apa, lalu di mana bedanya? Betul nggak? Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah itu tidak seperti apa-apa. Wa huwas samiul basir, Allah lah yang maha mendengar dan maha melihat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa tudrik itu menangkap. Kalau idrak itu melihat sesuatu dari berbagai sudut. Kalau yara melihat dari satu sisi. Kalau nazara itu melihat dengan mengamati. Absara itu banyak banget ya. Nah, itu kita kadang-kadang menjadi bingung karena istilah-istilah tasawuf ini susah ditransformasikan dalam bahasa Indonesia. Saya terlepas. Orang mengatakan Tuhan punya tangan, oke. Yang dia mengatakan tidak, itu bukan tangan, itu adalah simbol dari kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim, bertengkar lagi. Ya, kalau saya waktu itu sudah lahir mah mungkin mereka nggak bertengkar kok. Betul nggak? Cuman saya berlahir soalnya. Ini firman Tuhan, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Sebagian mengatakan tangan itu maksudnya kekuasaan. Yang satu betul-betul tangan, Allah punya tangan. Oke, jangan bertengkar. Ketika saya tanya tangan Allah punya tangan, iya, seperti apa tangan Allah? Ketika dia menjawab tidak seperti apa-apa, ya betul juga. Ya kan? Gimana lagi? Yang jelas bagaimanapun silakan, yang penting kalau jawabannya tidak seperti apa-apa itu betul. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa ditangkap, tidak bisa disium. Fisika partikel saja itu tidak bisa dilihat fisiknya. Kajian-kajian fisika partikel itu yang dilihat hanya gejala-gejalanya. Materinya, siapa yang bisa melihat atom? Ada yang bisa melihat atom? Matamu? Iya kan? Nah, tetapi kita yakin itu ada. Ini besi apa namanya, berani, mesti berani ya, besi berani namanya besi magnet. Bisa dilihat nggak magnetnya? Bisa diraba nggak? Bisa dipegang nggak? Yang bisa kita lihat adalah ketika kita dekatkan paku. Ketika paku itu bergoyang-goyang, di situ kita melihat. Di situ ada magnet. Yang dilihat bukan magnetnya, tapi paku yang bergoyangnya ini.
kita melihat Allah juga sama. Masih nggak yakin juga. Nanti kita lanjutin dah. Angel. Iya. Bukan kolong sama amben. Yang asli ada tuh kolong atau ambennya? Fisik ya, wujudi. Kalau wujudnya amben, wujud adami, wujud nisbi. Dia ada karena ada amben. Ketika kamu masuk kamar, yang kamu lihat kolong atau amben? Bukan kolong, bukan. Nah, itulah mata kita terbalik. Allah tidak terlihat, yang kelihatnya ambennya, yang lihat kolongnya. Kamu ini kolong semuanya nih. Kamu ada karena adanya Allah. Yang kelihatan kolongnya, ambennya nggak kelihatan. Jadi mata kamu yang terbalik sesungguhnya. Ya kenapa? Sudah ditahu situ ada magnet bergerak-gerak buku. Masih nggak percaya juga ada magnet. Ya susah banget sih ngomong tuh.